Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agustina Rahelia, Gita Sonia, Istika Rama Putri, Mista Dwi Hafizah, dan Nurul Nofrida Siregar. Nah teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran diferensiasi. Let's enjoy it! Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Apa aja sih ciri-ciri pembelajaran diferensiasi itu? Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas tentang keragaman anak di kelas. Dalam dunia pendidikan, setiap anak memiliki keunikan dan keragaman yang perlu diperhatikan. Pendidikan yang efektif adalah yang mampu mengakomodasi perbedaan individual dan memberikan pengalaman belajar yang relevan bagi semua siswa. Inilah sebabnya mengapa pembelajaran berdiferensiasi menjadi semakin penting dalam menghadapi keragaman siswa di kelas. Dalam setiap kelas, keragaman anak dapat mengambil berbagai bentuk. Beberapa contoh keragaman yang umum dijumpai adalah: yang pertama, perbedaan bakat dan minat. Setiap anak memiliki bakat dan minat yang unik. Beberapa mungkin memiliki minat dalam seni dan musik, sementara yang lain mungkin lebih tertarik pada matematika atau olahraga. Mengakui perbedaan ini membantu guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang bervariasi dan menarik bagi semua siswa. Kedua, perbedaan gaya belajar. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa siswa belajar lebih baik melalui visual, sementara yang lain lebih suka pembelajaran auditif atau kinestetik. Menggunakan berbagai metode pengajaran yang mempertimbangkan gaya belajar siswa dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka. Ketiga, perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Di lingkungan yang multikultural, kelas dapat memiliki siswa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Guru harus menghormati dan menghargai perbedaan ini, serta menyediakan materi pembelajaran yang mencerminkan keragaman budaya dan bahasa siswa. Dan yang terakhir, pembahasan kita mengenai teori pendukung. Apa aja ya kira-kira teori pendukung pada pembelajaran diferensiasi? Pertama yaitu teori sistem ekologi, di mana teori ini mengatakan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Dapat dikatakan bahwa teori ini memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua adalah teori John of Visional Development, yaitu zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Dapat kita katakan bahwa sesuatu yang dilakukan anak harus dibimbing dalam melakukannya sekarang, akan kemudian hari bisa dilakukannya sendiri.
Yang ketiga adalah teori tentang multiple intelligence, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Intelijensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan mempunyai keunggulan masing-masing pula. Pada satu sisi tidak unggul, bisa saja di sisi lain ia mempunyai kecerdasan pada bidang lain, atau bisa jadi satu kecerdasan dengan kecerdasan yang lain saling beriringan. Selanjutnya adalah learning modalities. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai visual, auditory, dan kinestetik. Nah, sampai di sini mungkin Anda sudah familiar bukan dengan istilah ini? Setiap individu memiliki modalitas belajar yang berbeda-beda. Untuk mengetahui modalitas belajar seseorang dapat dilakukan dengan mengikuti tes pengkategorian modalitas belajar. Nah, teman-teman, sekian pembahasan tentang pembelajaran diferensiasi menurut kelompok kami atau kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.